Sobat JKN, balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Fibers, annyeonghaseyo, Ochimita. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi tren karena bulan-bulan ini tuh bulan menjelang ibadah haji. Nah, apa hubungannya dengan BPJS Kesehatan? Nah, ini bakal kita tanya nih. Katanya ada yang baru di BPJS Kesehatan terkait tentang haji. Nah, untuk itu kita sudah ada kedatangan narasumber, Pak Rijal sebagai Kepala Bagian Kepesertaan. Yeay! Pak Rijal mungkin boleh kenalan lagi, siapa tahu ada yang belum nonton episode sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Rijal Salim, saya Kepala Bagian Kepesertaan dan Singkat padat ya Pak ya. Nah Pak Rijal, ini kan lagi ada nih hot topik menuju ibadah bulan ibadah haji nih Pak Rijal. Katanya kalau misalnya mau pergi haji tuh harus ada BPJS Kesehatan. Emang benar Pak Haji? Pak Haji itu Ya, benar sekali ya, seperti yang disampaikan Kata Poci bahwa sekarang peserta JKN KIS aktif itu menjadi salah satu syarat untuk calon haji, baik haji reguler atau haji khusus. Jadi sekarang memang calon jemaah haji baik itu reguler atau khusus menjadi salah satu syarat wajib memiliki pesertaan aktif. Di mana memang ini memang dirasakan dari beberapa regulasi ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, tanpa melihat dia calon jemaah haji atau bukan, itu memang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Tapi dengan dari undang-undang yang sudah ada dan turunan regulasinya, apalagi sekarang diperkuat dengan kerjasama dengan Kementerian Agama, dan terbitnya lagi Peraturan Menteri Agama nomor 74 tahun 2025 dan 174 tahun 2005 ini sudah semakin mendukung bahwa negara hadir dan kementerian ikut support program JKN ini. Jadi kepesertaan JKN ke jemaah haji ini murni untuk melindungi jemaah sebelum dan setelah pulang dari haji. Oke. Nah, berarti kalau gitu Pak Rijal, kalau misalnya tadi Pak Rijal udah sampaikan nih, digunakannya kepentingannya sebelum dan sesudah haji. Nah, kalau misalnya kita daftar BPJS Kesehatan aktif untuk syarat untuk naik haji, memang bisa dipakai Pak di sana? Ya, fungsi utama program JKN ini adalah melindungi jemaah dan bukan cuma jemaah, keluarga. Jadi kalau kita berangkat haji, tentu sebelum berangkat kita ada pemeriksaan kesehatan, ya, memastikan bahwa kesehatan kita memang sudah memenuhi syarat untuk berangkat. Setelah berangkat, apa bisa digunakan? Tentu memang benar bisa digunakan, tapi setidaknya kita memenuhi syarat bahwa kita itu tidak perlu memikirkan lagi biar menangani kesehatan apabila keluarga kita sakit di Indonesia. Jadi itulah salah satu manfaatnya karena program JKN wajib satu keluarga, dan pada saat pulang dari haji ya itu yang sangat penting. Apabila ada sakit, ada dampak dari kecapean atau lelah, bisa digunakan sampai pulang ke Indonesia dimanapun, misalnya belum sampai ke domisili, itu bisa digunakan dimanapun. Jadi berobat dulu di masker, satu bisa langsung masuk emergency sampai. Oke, berarti yang penting intinya adalah terdaftar dulu ya Pak ya. Walaupun tidak bisa digunakan di sana, di tempat hajinya, paling tidak keluarga yang tidak ikut juga sudah terlindungi dari program JKN-nya ya. Nah Pak, apakah ada syarat tertentu nih kalau misalnya berangkat haji, BPJS Kesehatannya harus yang berbayar atau boleh apapun? Sebenarnya kepesertaan kita banyak ya kelompoknya, jadi tidak mesti peserta tertentu, bebas dari masyarakat, tergantung dari segmennya. Kalau dia memang masyarakat yang telah terdata pemerintah, baik itu pusat atau daerah, selama dia aktif itu boleh menggunakan itu. Nah, termasuk juga kalau memang dia perusahaan, PNS, ASN atau TNI Polri, itu boleh juga menggunakan sesuai segmen. Apabila belum terdaftar pada segmen apapun, yang mungkin solusi terakhir adalah mendaftar jadi peserta mandiri. Itu tergantung, itu bisa memilih satu keluarga, melihat mau kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Oke, nah Pak Rijal, kalau tadi kan Pak Rijal juga bilang nih harus kepesertaannya kan itu aktif. Seandainya saya baru mau daftar besok, sedangkan BPJS Kesehatan itu kan harus tunggu 14 hari nih Pak Rijal. Jangan saya besok udah mau berangkat, masa jangan sampai saya nggak jadi berangkat haji gara-gara BPJS Kesehatan doang? Ya betul sekali, nyampainya bahwa sebenarnya ingin jadi catatan khusus ya. Kebijakan ini atau aturan ini tidak akan menghambat proses ibadah haji. Jadi pada saat pendaftaran, pengumpulan berkas ataupun berobat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk ya, karena kalau kita
ibadah haji ini sudah ada tempat-tempat yang ditunjuk oleh dinas kesehatan atau pihak tertentu. Nanti kalau berobat nanti berobat di fasilitas kesehatan yang berada di BPJS Kesehatan. Intinya gini, ini tidak akan menghambat proses. Pada saat di fasilitas kesehatan dicek kartunya aktif, itu bisa langsung dilayani. Ternyata kartunya belum aktif, jadi maka fasilitas kesehatan akan mengedukasi nih, mengedukasi untuk melakukan pendaftaran agar kartunya diaktifkan. Begitupun kalau belum terdaftar, Vaskes akan memberikan edukasi dan memberikan flyer bagaimana proses pendaftarannya. Jadi proses tetap berlanjut sampai keberangkatan. Jadi tidak akan menghalangi. Bagaimana kalau sampai keberangkatan kartunya tidak aktif-aktif? Minimal sudah daftar dulu. Oke. Gitu. Bagaimana nanti bayarnya Pak? Ada pihak keluarga atau keluarga haji boleh kita lakukan. Oke, berarti sebenarnya juga pemberitahuannya juga nggak mendadak langsung ya Pak ya. Iya. Besok mau berangkat baru dikasih tahu harus ada BPJS aktifnya enggak ya Pak ya. Nah Pak Rizal, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang Vaskes akan memberitahukan bahwa kartunya aktif atau tidak. Selain di Vaskes, di mana lagi sih Pak kita bisa ngecek aktif atau enggaknya? Nah, bisa kita lakukan secara mandiri ya. Tapi kami sarankan jangan datang ke kantor BPJS Kesehatan kalau memang tidak urgent amat. Kan bisa online, bisa lewat Pandawa. Pandawa ini pelayanan administrasi lewat WA. Itu nomornya 08118 165 165. Di situ bisa kita klik aja, bebas ya. Di awal itu bebas, nanti akan Pandawa akan merespon dengan memberikan menu apakah cek status, pendaftaran dan lain-lain. Jadi kita bisa cek lewat online lewat Pandawa, atau bisa lewat 165 Care Center BPJS Kesehatan, atau bisa juga di fasilitas kesehatan pada saat berobat dan lain-lain. Pokoknya banyak lah kanal-kanal BPJS Kesehatan yang sudah kami siapkan. Bisa terakhir kalau lebih mudahnya, simpelnya gunakan aplikasi Mobile JKN. Itu lebih efektif karena di Mobile JKN itu semua tentang JKN itu ada. Oke, nah Pak Rizal, kalau misalnya kan ini saya baru dengar nih, Koci baru dengar peraturan ini ya baru-baru ini mendekati haji. Apakah peraturan ini sudah mulai berlaku per besok ini haji atau per tahun depan dulu? Aturan ini sebenarnya sudah berlaku kan pada saat 2025 ya, karena kita program JK ini sudah 2014 sudah mengamanahkan ini program yang wajib, tapi memang secara bertahap. Nah, makanya pada saat tahun 2023 kita ada perjanjian kerjasama dengan kementerian, terus dilanjut lagi 2024 dan dimantapkan 2025, di mana sudah ada keputusan Menteri Agama yang diterbitkan tahun 2025. Jadi secara otomatis karena kita sudah secara bertahap, jadi tahun ini kita sudah mulai wajibkan nih, dan tahun depan insya Allah akan tetap sama. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Pak Rizal. Kalau misalnya ini kan yang infonya karena terkait semuanya dengan haji, apakah umroh juga menjadi salah satu yang diuji cobakan untuk harus terdaftar aktif dulu nih JKN-nya? Ya, kalau di regulasi yang ada di Kementerian Agama, dua regulasi, haji reguler dan haji khusus. Tapi kalau ditanya apakah umroh wajib apa tidak, kalau kita kembali ke undang-undang sebenarnya diwajibkan. Ya, siapapun penduduk Indonesia itu wajib nih. Tapi yang diutamakan saat ini adalah haji reguler dan khusus dulu, itu. Tapi kami sering menyampaikan juga ke Kementerian Agama atau beserta pelaksana haji ya, maksudnya haji khusus, reguler atau umroh, mengingatkan bahwa program ini wajib. Jangan tunggu nanti diwajibkan baru, nanti jangan tunggu sakit lah, nanti kalau sakit tiba-tiba keluarga sakit kepikiran tuh. Jadi pada saat menjalankan ibadah haji ada kan namanya syarat ilham. Jadi kita tidak memastikan kita itu nyaman sampai di sana. Aduh, syarat apa itu tadi saya kurang paham itu Pak. Iya. Betul sih, itu kata Pak Rizal ya, jangan sampai kita nanti ibadahnya jadi tidak fokus gara-gara mikirnya aduh nanti ada keluarga yang sakit, mana butuh biaya. Nah tadi betul kata Pak Rizal bahwa sebetulnya ini intinya adalah seluruh penduduk itu wajib memiliki JKN dan tidak dibatasi mau yang berbayar, mau yang gratis, bebas, segmennya apa aja ya Pak Rizal ya. Terakhir mungkin Pak Rizal bisa dikasih kesimpulan dan closing statement buat sobat JKN yang ada di rumah, apalagi khususnya untuk haji ini sendiri. Bagi seluruh masyarakat khususnya calon jemaah haji, ingat program JKN ini adalah program mulia. Selain mendaftar, selain untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan keluarga, tentu apabila kita tidak menggunakan akan menambah ibadah buat kita semua. Jadi daftarlah sebelum waktunya atau daftarlah sebelum sakit.
untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan program JKN agar tetap berjalan secara sustain, aman, dan mungkin yang paling utama kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, yang butuh biaya penanganan kesehatan, yang sedang berobat. Insya Allah itu akan jadi amal ibadah buat kita. Mungkin itu, dan semoga kita tetap sehat-sehat. Mantap Pak Rizal. Jadi nggak harus ibadah haji, tapi bayar JKN itu udah ibadah ya Pak ya. Karena tadi yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu dengan daftar program JKN. Nah menarik nih, nanti kalau misalnya ada info-info terbaru lagi, bakal Coach tanyain ke narasumber-narasumber berikutnya. Kita makasih banyak buat Pak Rizal sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sobat JKN yang ada di rumah, khususnya terkait dengan JKN menjadi syarat wajib untuk haji. Nah mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Rizal di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Kita tutup di episode kali ini. Sampai jumpa sobat JKN. Bye-bye. Yeay.